Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Kenalkan, nama saya Mailen Katrin Petra Kambuaya, biasa dipanggil dengan Ibu Mei, dosen jurusan akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Cenderawasih. Saya akan mengenalkan bagian unsur pengajaran untuk PDD UKT PT. Pendidikan saya akuntansi Cenderawasih, tempat sekarang saya mengabdi tahun 2003, selesai pada tahun 2007. Lanjut dengan S2 Hasanuddin Makassar tahun 2008 dan selesai pada 2010. Selanjutnya saya mengambil pendidikan profesi akuntan di Atmajaya Jakarta 1 tahun dari tahun 2011 dan selesai di 2012. Setelah itu saya melanjutkan lagi pendidikan S3 di Universitas Hasanuddin Makassar pada tahun 2014 dan selesai pada tahun 2019. Saya dosen tetap jurusan akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Cenderawasih. Keseharian saya sekarang saya mengajar atau mengampu mata kuliah akuntansi sektor publik dan beberapa mata kuliah lainnya seperti pengantar manajemen, analisis laporan keuangan, akuntansi keuangan menengah 1 ataupun 2. Saya sudah 10 tahun mengabdi di Universitas Cenderawasih, dosen pengampu sektor publik, di mana dalam menjalankan Tridharma perguruan tinggi, saya melakukan pengabdian dan penelitian konsentrasi sektor publik. Saya lebih banyak melakukan pengembangan di bidang pengelolaan keuangan, baik itu di distrik maupun di pengelolaan desa, pengelolaan kampung, pengelolaan keuangan gereja, dan yang saya rasa bisa bermanfaat bagi masyarakat di sekitar saya, khususnya bagi peningkatan kualitas SDM masyarakat di tanah Papua. Baik, yang berikut mengenai jadwal kuliah semester genap 2023-2024. Ada beberapa mata kuliah yang saya ada konsentrasi bidang keilmuan saya, yaitu mata kuliah sektor publik bersama beberapa teman dosen dalam tim teaching. Untuk jadwal kuliah di S2, saya juga ada mengajar akuntansi sektor publik, etika dan lingkungan bisnis, dan konsentrasi akuntansi pemerintahan. Yang berikut ini mengenai RPS, ini rencana pembelajaran semester. Untuk mata kuliah akuntansi sektor publik dengan pada mata kuliahnya itu aku 21, 43, 10 dengan bobot 3 SKS. Kemudian untuk capaian pembelajaran lulusan di mana sikap pertama ini menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan menjalankan tugas berdasarkan moral dan etika di masyarakat, taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ada kemampuan umum di sini mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan dan implementasi ilmu pengetahuan dan atau teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahlian. Ada kemampuan khusus, mampu melakukan pengumpulan data, pencatatan, klasifikasian, analisis dan pembuatan laporan keuangan atas transaksi keuangan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang mencakup pendapatan dan pengeluarannya. Mampu menggunakan berbagai sistem akuntansi pemerintah yang digunakan pemerintah. Nah, berikutnya ada perusahaan. Di sini ada menguasai konsep lingkup akuntansi sektor publik serta fungsi kontrol manajemen bertujuan memberi informasi sesuai kebutuhan dalam pengelolaan organisasi sektor publik secara tepat, efisien, tepat, dan ekonomis, tas operasional, serta menggunakan sumber daya yang dialokasikan dalam suatu organisasi dan akuntabilitas, yakni menyajikan informasi yang bermanfaat bagi manajer sektor publik. Nah, di sini ada CPMK 1 sampai 6. CPMK yang pertama ini mampu menelusuri dan menjelaskan karakteristik dan lingkungan akuntansi serta organisasi sektor publik. CPMK yang kedua mampu menganalisis konsep akuntansi manajemen dan sistem pengendalian manajemen sektor publik, mampu mengkategorikan penganggaran dan jenis-jenis anggaran pada sektor publik. CPMK ketiga mampu mengklasifikasikan dan mendemonstrasikan akuntansi anggaran, komitmen, dana, kas, dan akrual terkait teknik akuntansi keuangan sektor publik. CPMK keempat mampu menelah proses audit kinerja pada sektor publik dan menjelaskan value for money. CPMK kelima mampu memperjelas urgensi terkait pengembangan akuntansi keuangan sektor publik. CPMK ke-6 mampu menyusun laporan keuangan sektor publik
berupa laporan keuangan desa dan organisasi nirlaba. Nah, dari CPMK 1 sampai 6 tadi diturunkan lagi ada sub capaian mata kuliah. Di sini ada sub yang pertama, CPMK 1 itu mampu menelusuri karakteristik dan lingkungan akuntansi organisasi sektor publik dengan menjelaskan kembali konsep akuntansi sektor publik dan mengidentifikasi perbedaan organisasi nirlaba dan organisasi laba. Untuk sub CPMK yang kedua, mampu mengkategorikan serta menjelaskan kembali penganggaran dan jenis-jenis penganggaran sektor publik. Untuk sub CPMK ketiga, mampu mendemonstrasikan akuntansi anggaran, komitmen, dana, kas, dan akrual terkait teknik akuntansi keuangan sektor publik. Sub CPMK yang keempat, mampu menelah dan menganalisis proses audit kinerja serta menjelaskan value for money. Sub CPMK yang kelima, mampu memperjelas isu-isu urgensi terkait pengembangan akuntansi keuangan sektor publik. Sub CPMK ke-6 mampu menyusun dan memperjelas laporan keuangan sektor publik berupa laporan keuangan desa dan organisasi nirlaba. Dan sub CPMK yang terakhir di sini mampu menjelaskan dan menganalisis pengukuran kinerja sektor publik. Dengan deskripsi singkat mata kuliah ini, melalui mata kuliah akuntansi sektor publik, mahasiswa diberikan pengetahuan, pemahaman, serta keterampilan dasar mengenai karakteristik dan lingkungan sektor publik, akuntansi manajemen dan sistem pengendalian manajemen sektor publik, dan penilaian serta pelaporan akuntansi keuangan sektor publik dan proses audit kinerja. Nah, yang berikut di sini ada materi pembelajaran atau pokok bahasan. Ada 14 pokok bahasan. Pokok bahasan yang pertama yaitu karakteristik dan lingkungan sektor publik. Yang kedua, akuntansi manajemen sektor publik. Yang ketiga, manajemen pengendalian manajemen sektor publik. Penganggaran sektor publik, jenis-jenis penganggaran sektor publik, pengukuran kinerja sektor publik. Yang ketujuh, akuntansi pemerintahan pusat. Yang kedelapan, akuntansi desa. Yang kesembilan, akuntansi organisasi nirlaba. Yang ke-10, teknik akuntansi keuangan sektor publik. Yang ke-11, laporan keuangan sektor publik. 12, urgensi pengembangan akuntansi keuangan sektor publik. Yang berikut, value for money audit. Dan yang terakhir, atau bahasan ke-14 itu proses audit kinerja. Referensi yang dipakai di sini, saya menggunakan 2 buku. Di sini ada bukunya Mardi Asmo dan Wiratna Sudiarweni. Nah, media pembelajaran yang biasa kami gunakan adalah dokumen perangkat pembelajaran, Microsoft Teams, slide materi PowerPoint, video recording pembelajaran, modul, dan praktikum. Baik, kita akan menyaksikan bersama video pengajaran saya untuk mata kuliah akuntansi sektor publik menggunakan aplikasi Microsoft Teams. Selamat sore semua. Selamat sore, Ibu. Mungkin sebelum kita masuk di materi, Ibu jelaskan sedikit mengenai RPS ya. Ada beberapa capaian yang harus kita capai. Sampai saat ini sudah setengah perjalanannya, kalian sudah ujian semester. Jadi kita masuk dengan materi setelah UTS. Ini di sini ada 14, jadi materi setelah UTS itu pertemuan ke-8, akuntansi desa. Nanti setelah akuntansi desa ada akuntansi organisasi nirlaba. Yang ke-10 ada teknik akuntansi keuangan sektor publik, laporan keuangan sektor publik, urgensi pengembangan akuntansi keuangan sektor publik, value for money audit, dan proses audit kinerja. Kita masuk dengan akuntansi desa ini. Di sini ada pendahuluan. Pengertian desa dulu itu apa? Desa adalah tempat atau adat disebut sama lain selanjutnya. Biasa kalau kita di sini biasa dibilang dengan dusun bisa, kalau kita di Papua biasa sebutnya seperti kampung bisa. Nah, ini wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat, dan hak asal-usul atau tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia. Kita perlu tahu dalam suatu desa atau kampung itu terkait dengan tadi peraturan menteri itu, desa yang disebut dengan nama lain mempunyai akar sejarah yang panjang kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara di Indonesia. Desa telah ada sebelum negara kesatuan Republik Indonesia terbentuk dengan konstruksi menggabungkan fungsi self-governing community dengan local self-government. Nah, ini diharapkan adanya kesatuan antara masyarakat hukum adat yang selama ini merupakan bagian dari wilayah desa ditata sedemikian rupa menjadi desa dan desa adat. Jadi sekarang kan yang kita tahu ada desa adat, desa pemerintah, kampung adat, kampung pemerintah. Kalau yang sekarang kita belajar tentang bagaimana itu pengelolaan akuntansi atau keuangan dalam sebuah kampung atau desa. Oke, nah ini ada dasar hukum pengelolaan keuangan desa
desa di sini ada dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Ada peraturan, mulai dari peraturan pelaksanaan, terus nanti ada masuk dari peraturan pelaksanaan itu Nomor 43 berubah ke peraturan Nomor 47. Nah, ada Permendagrinya, ada Permen Desa. Dengan dilahirkannya Undang-Undang 6 Tahun 2014, selanjutnya pengelolaan keuangan desa yang sebelumnya diatur dengan Permendagri 37 Tahun 2007 digantikan dengan Permendagri 113 Tahun 2014. Ada 3 poin dalam Permendagri itu. Yang pertama, tata kelola, kewenangan yang mengatur, dan kedudukan KUDES atau keuangan desa. Yang berikut di sini ada risiko dalam implementasi pengelolaan keuangan desa yang harus kita pahami dan kita lihat. Itu yang pertama, ada perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, laporan sampai pada pertanggungjawaban. Jadi kelima ini harus urutannya mulai dari perencanaan sampai pada pertanggungjawaban. Apa tantangan dalam implementasi pengelolaan keuangan desa di sini? Dalam masalah internal desa itu ada sumber-sumber pendapatan yang harus dikelola dalam APBD desa. Proporsi belanja desa itu biasa 70% di desa, 30% itu di pemerintah daerah atau pusat. Kapasitas SDM pengelola keuangan desa masih terbatas, tingkat kesulitan geografis tiap desa itu bervariasi mulai ringan, sedang sampai pada kesulitan yang berat. Ketidaktepatan dalam perencanaan pembangunan dan anggaran, keterbatasan sarana dan prasarana kantor desa, integritas dan mentalitas kepala desa dan perangkat desa, kebutuhan laporan mulai dari yang sederhana, tabel sampai pada kejelasan atau output apa yang dihasilkan dari laporan tersebut. Makin meningkatnya masalah pelanggaran hukum. Ini tantangan-tantangan yang sering dihadapi dalam implementasi pengelolaan keuangan dana desa. Itu tadi terkait dengan tantangan internal. Kalau yang berikut ini tantangan eksternal, mulai dari integritas, kapasitas, binwas, ketidaktersediaan perbub atau perwal, terkait kewenangan desa, pendampingan, hambatan, tuntutan desa. Jadi kalau kita berbicara tantangan internal tadi itu apa saja yang menjadi kendala dalam desa itu sendiri. Kalau eksternal berarti kita bicara mulai di luar dari itu, berarti dari tingkat atas, dari pemerintah daerah sampai pada pusat. Ini poin yang berikut, kita masuk pada kebijakan umum pengelolaan keuangan desa. Pembahasan berikut di sini, keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Nah, ini tidak ada perubahan mengenai definisi keuangan desa. Jadi peraturannya masih tetap Permendagri 113 dan tidak ada perubahan sama sekali tentang apa isi dari Permendagri ini. Kalau tadi kita lihat kan ada PP nomor 43 berubah ke 47. Asas pengelolaan keuangan desa ini, yang pertama di sini peraturan 113 tahun 2014 itu ada keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif, dan serta dilakukan dengan tertib dan disiplin. Poin berikutnya itu ada pengelolaan keuangan desa. Dalam peraturan nomor 20 tahun 2018 itu keuangan desa dikelola berdasarkan asas transparan sama. Sedangkan yang di poin kedua, PBD desa merupakan dasar pengelolaan keuangan desa. Oke, ini pengelolaan keuangan desa di sini. Ini perbedaan antara peraturan nomor 113 tahun 2014 dan peraturan nomor 20 tahun 2018. Oke, ini tentang kepala desa. Perbandingan antara peraturan nomor 113 dan 20. Sekretaris desa. Jadi dari kepala desa, sekretaris, terus kaur, keuangan dan bendahara, pelaksanaan pengelolaan keuangan desa ini. Dan tadi Ibu sudah kasih tunjuk tadi di slide kedua atau ketiga itu mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan sampai pada pertanggungjawaban. Oke, mungkin sampai sini dulu. Ada pertanyaan? Silahkan. Ada Ibu. Oke, silahkan. Ini siapa? Beatrix Ibu. Beatrix. Oke, Beatrix silahkan. Ibu tolong jelaskan mengenai struktur pemerintah desa dan fungsinya masing-masing. Ibu kembali ke Ibu punya slide saja. Masih kelihatan slide tampilan slide-nya? Masih Ibu. Strukturnya itu kita mulai dari kepala desa. Jadi kepala desa dulu, baru sekretaris, baru kaum. Nah, tugas kepala desa ini apa? Jadi kepala desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan dalam kekayaan milik desa yang dipisahkan. Nah, ini kalau menurut peraturan nomor 113 tahun 2011. Tugas kepala desa ini dia adalah dia yang memerintah atau memimpin dalam sebuah desa. Dia punya tugas susunan anggaran, pendapatan belanja dan desa. Dia berhak mengetahui semua anggaran yang baik itu anggaran yang masuk atau keluar dalam suatu pengelolaan keuangan desa. Jadi kepala desa itu dia memimpin mulai dari pemerintahan desa, menyusun anggaran pendapatan belanja desa, dia membina perekonomian, terus
koordinasi pembangunan antara desa dengan dia punya struktur organisasi. Jadi dari kepala desa dia harus koordinasi lagi dengan yang berikut tadi Ibu ada kasih tunjuk lagi sekretaris desa. Ini kita bicara struktur, jadi dari kepala desa turun sekretaris, baru nanti ke kaur-kaur dan bendahara. Nah, tugas sekretaris ini apa? Sekretaris ini bertindak selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa. Nah, sekretaris desa ya bertugas sebagai koordinator PPKD. Sekretaris desa mempunyai tugas. Jadi sekretaris desa ini dia bertugas kalau mereka berpacu pada peraturan 113/2014 berarti dia selaku koordinator pelaksana teknis. Sedangkan kalau dia berpacu pada peraturan nomor 20, sekretaris desa bertugas sebagai koordinator PPKD dan ada di sini ada 6 tugas yang harus dia laksanakan. Sedangkan kalau di peraturan nomor 113 itu ada 5 tugas saja. Jadi mulai dari strukturnya mulai dari kepala desa, sekretaris masuk dengan kaur, keuangan dan bendahara. Dan yang terakhir di sini adalah pelaksana. Jadi kalau struktur organisasinya itu ada 4, kepala desa, sekretaris, kaur dan bendahara dan pelaksana. Itu atau mungkin ada tanggapan lain dari teman-teman, silahkan. Bagaimana Beatrix? Ibu, yang untuk pelaksana ini kira-kira siapa ya? Nah, pelaksana di sini kepala seksi bertindak sebagai pelaksana kegiatan sesuai dengan bidang kepala seksi mempunyai tugas. Jadi mulai dari menyusun. Jadi kalau berbicara pelaksana sini yang melaksanakan ini berarti kepala kampung, kepala desa. Nah, di bawah kepala kampung itu pasti ada dia punya sekretaris lagi, dia punya. Nah, ini di sini ada kaur dan kasih bertugas sebagai pelaksana kegiatan anggaran. Kaur dan kasih ini kan bagian dari masyarakat yang ada di situ toh. Tidak bisa dari tempat lain datang ke situ, tidak. Pasti mereka yang tahu situasi yang ada di situ. Tapi tidak menutup kemungkinan juga kaur dan kasih ini bisa dari luar, karena kita kalau berbicara mengenai pemahaman tentang bagaimana itu laporan keuangan atau apa itu laporan keuangan, bagaimana menyusun suatu laporan keuangan, pasti tidak semua mempunyai pengetahuan atau pemahaman atau kompetensi. Kita masing-masing beda-beda. Ada yang mengerti apa itu laporan keuangan, tapi untuk menyusun laporan keuangan mungkin dia tidak tahu. Bagaimana Beatrix? Baik Ibu, terima kasih. Untuk ada pandangan lain atau pendapat lain, silakan. Ada lagi yang bertanya? Saya Ibu. Sophia ya. Ya Ibu, tadi kan Ibu sudah Sophia bicara mana? mengenai yang bertanya kan tadi sudah bicara mengenai struktur bagian organisasinya. Tapi di dalam struktur itu kan mungkin ada terdapat keuangan desa. Mungkin Ibu bisa jelaskan apa itu keuangan desa dan apa saja yang terdapat dalam keuangan desa tersebut. Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan tentang hak dan kewajiban dalam suatu desa atau yang dimiliki oleh suatu desa. Jadi bagaimana tahapan ya atau apa saja yang ada dalam keuangan desa? Ya Ibu. Kalau kita bicara keuangan tuh yang didapat dalam keuangan desa tuh pendapatan, belanja desa dan pembiayaan. Ada 3 yang terdapat dalam keuangan desa. Apa itu pendapatan? Pendapatan seperti bagaimana? Misalnya pendapatan asli desa, hasil kekayaan alam yang ada di sekitar desa. Misalkan dia punya laut, ya mungkin dia punya hasil ikan dari perikanan, itu tentang pendapatan. Kalau belanja desa, seperti bagaimana belanja desa? Apa saja itu belanja desa? Kelompok belanja desa ini dia langsung dan tidak langsung. Dalam artian, mungkin desa ini dia, misalkan kampungnya kurang terang atau desa itu jalannya tidak terang dalam malam hari. Nah, mereka ingin belanja untuk beli tiang kah, beli lampu. Nah, itu ada yang belanjanya secara langsung, mereka sendiri ke sana, atau ada yang pakai belanja tidak langsung. Dalam hal ini ada pihak ketiga, jadi ada mungkin perusahaan yang desa ini minta tolong kah, atau ada CV begitu yang mereka pakai istilahnya pihak ketiga untuk membantu mereka memfasilitasi bagaimana jalan atau kampung itu bisa terang. Itu yang kedua terkait dengan belanja desa. Yang ketiga, pembiayaan, segala penerimaan dan pengeluaran biaya yang ada dalam biaya-biaya yang digunakan dalam desa itu selama periode mulai dari 1 Januari sampai 31 Desember. Jadi dalam keuangan desa itu ada 3, pendapatan, belanja desa dan pembiayaan. Bagaimana Sophia? Sudah Ibu, Sophia sudah mengerti. Oke, baik. Terima kasih Sophia. Oke, ada lagi? Kalau tidak ada, ini kan Ibu sudah rekam, nanti Ibu absen di portal, nanti Ibu lihat di rekaman saja. Nanti ada tugas buat kalian, cuma 2, jadi tulis tangan saja. Apa tahapan, bagaimana pembuatan anggaran proposal desa. Sampai sini ada yang mau bertanya lagi? Ada Ibu. Atau ada yang kurang jelas? Oh, silakan. Pertanyaan saya di sini merencanakan dan pelaksanaan tidak jalankan, dan ketika pelaporan itu tidak laporkan ke ini, maka uang dana desa tahun berikut atau periode berikutnya dikeluarkan atau tidak. Terima kasih. Ambil
Amelius ya? Iya, Ibu. Nah, tadi yang Amelius tanya ini tentang bagaimana itu pelaporan, toh? Apabila pelaporan itu tidak dilaporkan, apakah nanti dana untuk desa itu, dana anggaran itu dia nanti turun ke desa atau dikasih ke desa lagi atau tidak? Amelius lihat di Ibu punya slide, Ibu ada kasih muncul apa saja yang terdapat dalam pelaporan. Nah, laporan yang harus dibuat dari 1 minggu, 1 bulan, Juni sampai dengan semester kedua, keempat, dan dari Januari. Jadi bisa dilapor dari Januari sampai Juni dulu. Jelas kalau laporan tidak ada yang masuk, anggaran di tahun berikut ada kemungkinan tidak akan diberikan, ataupun mungkin diberikan tapi mungkin berkurang karena tidak ada laporan pertanggungjawaban yang masuk. Karena laporan pertanggungjawaban itu yang menjadi ukuran bagaimana pengelolaan keuangan desa ini baik, bagaimana desa itu dia maju atau tidak, perekonomian, pendidikan, kesehatan, itu dari laporan. Jadi misalkan dalam laporan keuangan itu dia ada laporan mengenai kesehatan, perekonomian, pendidikan di desa itu. Dari 3 ini mana yang kurang, mana yang naik? Yang kurang itu yang pemerintah memberi tambahan dana di situ, misalkan dari kesehatan mungkin menurun, atau kesehatan bagaimana, kenapa, alasannya apa, masalah transportasi kah, atau distribusi obat kah. Nah, jadi laporan itu sangat penting dan harus dilaporkan. Jadi kalau tidak dilaporkan, kasihan nanti untuk tahun berikutnya desa ini mau berjalan, mau kelola, karena sekarang kalau kita mau berbicara dana desa ini banyak membantu, mulai dari kalau contohnya pendidikan. Setelah kita mama-mama di Papua sini, mereka buka kios kecil-kecil, dari bantuan dana desa ini pun mereka penanda bisa sekolah, bisa kuliah sampai selesai, pendidikan berhasil. Itu salah satu contoh saja dari segi ekonomi. Jadi pelaporan itu sangat penting untuk melihat sampai sejauh mana keuangan desa ini dia membantu, bagaimana pengelolaan keuangan desa di desa tersebut baik atau tidak, itu ukurannya dari pelaporan. Jadi pelaporan itu harus ada, begitu. Gimana Amelius ya, Amelius. Mungkin Ibu rasa untuk hari ini kita cukup dulu, nanti tugas. Baik, terima kasih semua. Selamat sore. Terima kasih, selamat sore Ibu. Terima kasih Bu, selamat sore Ibu. Terima kasih, selamat sore. Baik, terima kasih. Sekian paparan dari saya. Salam sejahtera bagi kita semua.